Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami naikkan segala puji dan hormat. Kemuliaan hanya padamu. Kami bersyukur untuk hari baru ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, kecukupan yang kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami rindu ditaburi oleh firman-Mu. Sertailah kami sepanjang perenungan pagi ini. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, kami mengakui akan kesalahan yang selalu saja kami perbuat, yang menggerogoti kehidupan kami. Ampunilah kami ya Bapa, sucikanlah kami kembali agar kami layak di hadapan-Mu. Kami serahkan kehidupan ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 17 ayat 25. Saya akan membacakannya untuk kita. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Anak Muda dan Didikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemajuan teknologi saat ini telah menimbulkan kecenderungan anak-anak berfokus di dunia internet. Dengan adanya internet, setiap orang semakin mudah menjelajahi dunia dengan berbagai penawaran menarik yang disediakan. Banyak hal positif yang didapatkan, tetapi sejalan dengan hal tersebut, ada juga hal negatif yang timbul. Salah satu hal yang berdampak kurang baik, misalnya banyak anak-anak yang suka bermain game online untuk mendapatkan uang. Juga lamanya waktu yang dihabiskan anak-anak menatap layar gadget sangat menentukan bagaimana interaksi mereka di dalam keluarga, terutama kepada orang tuanya. Saat sedang bermain dengan gadget, anak-anak tidak mau diinterupsi walau oleh orang tuanya sendiri. Seakan mereka sudah terikat dengan lingkungan tersebut. Inilah yang sudah merusak kehidupan anak-anak masa sekarang. Akhirnya banyak dari mereka tidak lagi mengindahkan perkataan orang tua, tidak hormat dan kurang memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya, apalagi bagi masa depan mereka. Dalam Amsal pasal 17 ayat 25 dikatakan, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Inilah yang banyak terjadi saat ini. Banyak anak-anak yang menyakiti hati orang tuanya dengan melawan orang tua apabila permintaan mereka tidak dikabulkan. Misalnya meminta uang untuk kepentingan bermain online game. Keadaan ini tentu mengkhawatirkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang salah dengan kemajuan teknologi. Justru dengan adanya teknologi, pengetahuan manusia semakin meningkat. Banyak hal-hal baru yang dapat diketahui. Hidup manusia tertolong, bahkan hidup manusia dipermudah dengan adanya teknologi. Menyalahgunakan teknologi atau tidak bijak dalam menggunakan teknologilah yang menjerumuskan kehidupan. Harus bijak dalam mendidik anak-anak yang tumbuh di era sekarang. Merupakan pergumulan berat bagi orang tua karena tidak semua orang tua mampu melakukannya. Perlu tuntunan Roh Kudus bagi orang tua untuk mendapat hikmat sehingga mengetahui cara yang benar mendidik anak. Perlu urapan Roh Kudus bagi anak-anak agar hidup mereka dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi generasi
yang dapat memperbaiki keadaan bangsa kita sehingga menjadi lebih baik? Banyak orang tua yang mencari referensi cara mendidik anak dengan membaca buku-buku psikologi atau mengikuti seminar tentang anak. Tetapi para orang tua Kristen seharusnya menjadikan firman Tuhan sebagai referensi utama dan guru nomor satu dalam mendidik anak. Banyak pedoman yang bisa didapatkan dari Alkitab. Di dalam Amsal pasal 22 ayat 6 mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Amsal pasal 29 ayat 17. "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Ayat-ayat ini jelas menunjukkan bahwa mendidik anak adalah tugas orang tua demi kebaikan masa depan anak. Dalam situasi tertentu, mungkin orang tua harus mendisiplinkan anak dengan cara yang keras, tetapi semua itu adalah untuk kebaikan anak dan merupakan kepedulian orang tua terhadap anak-anak yang dikasihinya. Mari kita simak Amsal pasal 29 ayat 15. "Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya." Di dalam Amsal pasal 13 ayat 24, "Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimanakah seharusnya anak menyikapi didikan orang tua yang keras? Sebagai anak, terutama sebagai anak-anak yang sudah mengenal Tuhan, kedewasaan pikiran diperlukan untuk menyikapi didikan orang tuanya. Anak-anak Kristen mengerti bahwa ayah memberikan ajaran kepada anak yang dikasihinya, sama seperti Tuhan memberikan ajaran kepada umat yang dikasihinya. Anak yang baik pastilah merasakan bagaimana penderitaan orang tuanya sejak dia lahir dan bagaimana orang tua membesarkan mereka. Anak yang baik sangat mengasihi dan menghormati orang tuanya. Anak yang membanggakan orang tuanya terus bercita-cita agar orang tuanya menikmati kepuasan saat dia berhasil dan sukses. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 25, "Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau." Anak yang mengenal Tuhan pastilah anak yang menghormati orang tuanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, bagilah kita selalu berdoa memohon hikmat Tuhan agar kita dimampukan untuk mendidik anak-anak sehingga kelak anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, yang tingkah lakunya memuliakan Tuhan. Sebagai anak-anak kiranya mau dibentuk, mau menerima didikan orang tua, jauh dari kebebalan yang mendukakan hati orang tua, tetapi jadilah anak yang membanggakan. Tidak ada kata terlambat bagi orang tua dan anak untuk membuka kembali komunikasi yang mungkin saja terhambat selama ini, sehingga orang tua dapat lebih memahami anaknya dan anak dapat mengerti tujuan didikan orang tua. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Kami sungguh berbahagia telah mendapatkan pengajaran firman-Mu di pagi hari ini. Kalau selama ini kami sebagai orang tua merasa lelah dan hampir putus asa menghadapi anak-anak yang sulit menerima didikan kami, sekarang kami kembali dikuatkan oleh-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa, kami memohon kepadamu
untuk membantu mengarahkan kehidupan anak-anak kami agar tidak salah arah, agar mereka juga berhikmat, mengetahui cara hidup yang benar di hadapan-Mu. Biarlah kelak mereka menjadi anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang berguna sebagai generasi penerus bangsa yang membawa perubahan positif di negara ini. Dan yang lebih dari itu adalah mereka sebagai anak-anak dapat tumbuh dalam kasih sehingga menjadi anak yang menghormati dan mengasihi orang tua pula. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Peliharalah hidup kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua, sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.